Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan dengan NIM 231100040 kelas IF1101. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tata tulis ilmiah yang berjudul Sistem IoT Monitoring Kualitas Air Kolam Lele menggunakan ESP32 dan sensor pH, suhu, serta disolved oksigen dengan dashboard web real time. Oke, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu kualitas air merupakan faktor utama dalam keberhasilan budidaya ikan, khususnya pada sistem aquaculture intensif. Perubahan parameter kualitas air seperti pH, suhu, dan dissolved oksigen atau DO yang terjadi secara tiba-tiba dapat menyebabkan stres hingga kematian ikan. Namun, sebagian besar peternak masih melakukan pemantauan kualitas air secara manual sehingga perubahan kondisi air sering terlambat terdeteksi. Perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT telah mendorong munculnya berbagai sistem monitoring kualitas air secara otomatis. Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak sistem IoT masih memiliki keterbatasan, seperti hanya memantau parameter tertentu, belum terintegrasi dengan dashboard interaktif, atau tidak dirancang khusus untuk kebutuhan budidaya ikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT menggunakan ESP32 dengan sensor pH, suhu, dan DO yang ditampilkan melalui dashboard web real-time. Sistem ini diharapkan mampu memberikan pemantauan yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses, sehingga membantu peternak dalam menjaga kualitas air dan meningkatkan produktivitas budidaya ikan. Oke, rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana merancang dan membangun sistem IoT yang mampu memantau parameter kualitas air kolam lele, pH, suhu, dan dissolved oksigen secara real-time menggunakan ESP32. Yang kedua, ada bagaimana mengintegrasikan sensor pH, suhu, dan dissolved oksigen ke dalam suatu sistem yang dapat bekerja secara otomatis dan akurat dalam mengukur kondisi air. Yang ketiga, bagaimana merancang dashboard web yang mampu menampilkan data hasil pemantauan secara real-time dan mudah dipahami oleh pembudidaya. Dan yang keempat, seberapa efektif sistem yang dikembangkan dalam membantu pembudidaya mendeteksi perubahan kondisi air dibandingkan metode pemantauan manual. Oke, tujuan penelitian ini yang pertama dapat mengembangkan sistem IoT menggunakan ESP32 yang mampu memonitor parameter pH, suhu, dan dissolved oksigen secara langsung dan berkelanjutan. Selanjutnya, mewujudkan integrasi antara sensor pH, suhu, dan dissolved oksigen dalam satu perangkat monitoring yang dapat bekerja otomatis serta memberikan hasil pengukuran yang tepat. Yang ketiga, mendesain dan membangun dashboard web yang menyajikan data kualitas air secara real-time, tampilan yang mudah dipahami dan mudah diakses. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi perubahan kualitas air dibandingkan metode pengecekan manual. Oke, selanjutnya di sini ada jadwal penelitian. Pada jadwal penelitian ini, saya akan melakukan penelitian selama 6 bulan. Dengan bulan pertama ada kajian, kita membuat kajian pustaka, lalu pengumpulan data di bulan kedua, serta rancangan penelitian di bulan 2 dan bulan ketiga, lalu ada pengujian dan evaluasi di bulan keempat, serta penyusunan laporan tugas akhir di bulan keempat, 5, dan 6. Selanjutnya, melakukan penelitian ini kami mempunyai penelitian terdahulu ya, menggunakan penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian oleh CT et al. 2024 mengembangkan sistem Internet of Things atau IoT untuk pemantauan kualitas air secara real-time menggunakan sensor digital dan konektivitas nirkabel. Sistem ini mampu memberikan data yang cepat dan akurat pada perairan umum. Namun penelitian tersebut tidak difokuskan pada kolam budidaya ikan lele dan belum mengintegrasikan visualisasi data yang interaktif. Penelitian ini memperluas kajian dengan menerapkan sistem IoT khusus untuk kolam lele serta menampakkan dashboard web real-time. Selanjutnya ada penelitian Su et al. Menggunakan perangkat IoT portable untuk memantau kualitas air pada aquaculture sehingga peternak dapat mendeteksi penurunan kualitas air lebih awal. Meskipun efektif dan hemat daya, sistem ini hanya memantau parameter terbatas dan belum mendukung pemantauan berkelanjutan berbasis web. Penelitian ini melengkapi keterbatasan tersebut dengan pemantauan pH, suhu, dan dissolved oksigen secara kontinu melalui dashboard web. Selanjutnya ada Stojanovic mengembangkan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT yang terintegrasi dengan cloud analytics untuk visualisasi data. Penelitian ini unggul pada sisi analisis data, namun kurang membahas implementasi perangkat keras secara menyeluruh dan tidak spesifik untuk budidaya ikan lele. Penelitian ini berfokus pada integrasi perangkat keras ESP32 dan sensor air yang dirancang khusus untuk kolam lele.
Penelitian oleh Osiveco memanfaatkan ESP32 untuk memantau kualitas air pada beberapa sungai secara bersamaan. Sistem ini mampu memonitor banyak titik, tetapi tidak sesuai kebutuhan kolam budidaya ikan lele yang memerlukan pemantauan parameter spesifik seperti DO. Penelitian ini mengadaptasi pendekatan tersebut ke lingkungan kolam lele dengan parameter yang lebih relevan. Selanjutnya yang terakhir ada penelitian Safira, mengembangkan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT dengan tampilan dashboard web real-time. Sistem ini memudahkan pengguna dalam memantau kondisi air, namun belum memasukkan parameter DO yang sangat penting bagi ikan lele. Penelitian ini menyempurnakan sistem tersebut dengan menambahkan sensor DO serta optimalisasi tampilan dashboard. Selanjutnya, kenapa atau alasan pemilihan judul? Alasan pemilihan judul sistem IoT monitoring kualitas air kolam lele menggunakan ESP32 dan sensor pH suhu serta disolved oksigen dengan dashboard web real time adalah karena kualitas air merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan budidaya ikan lele. Pada praktiknya, banyak peternak masih melakukan pemantauan kualitas air secara manual, sehingga perubahan pH, suhu, dan kadar oksigen terlarut seiring terlambat terdeteksi dan berisiko menyebabkan stres hingga kematian ikan. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT masih memiliki keterbatasan, seperti parameter yang belum lengkap, visualisasi data yang kurang informatif, serta belum difokuskan secara khusus pada kolam lele. Oleh karena itu, penelitian ini dipilih untuk mengembangkan sistem monitoring kualitas air yang lebih komprehensif, real-time, dan mudah diakses menggunakan ESP32 dan dashboard web, sehingga dapat membantu peternak dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam penelitian ini, kita menggunakan metode penelitian yang pertama subjek. Subjek penelitian ini adalah sistem Internet of Things atau IoT yang digunakan untuk memantau kualitas air kolam budidaya ikan lele, yang terdiri dari perangkat keras seperti ESP32, sensor pH, sensor suhu, dan sensor dissolved oksigen, serta perangkat lunak berupa firmware, database, dan dashboard web real-time. Subjek penelitian difokuskan pada perancangan, implementasi, dan kinerja sistem dalam melakukan pemantauan otomatis. Yang kedua ada objek. Objek penelitian adalah parameter kualitas air kolam lele, yaitu pH, suhu, dan kadar oksigen terlarut. Penelitian ini menitikberatkan pada pemantauan perubahan nilai parameter tersebut secara real-time, serta pemanfaatan data yang dihasilkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan kualitas air kolam lele. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan di sini ada laptop atau komputer, microcontroller ESP32, sensor pH, sensor suhu DS18B20, sensor dissolved oksigen, modul WiFi atau router internet, breadboard dan kabel jumper, dan terakhir ada cat daya. Oke, pada penelitian ini terdapat diagram alir penelitian yang dari mulai, lalu identifikasi masalah, studi literatur, perumusan tujuan penelitian, lalu mengumpulkan data kebutuhan sistem, lalu merancang sistem. Setelah merancang sistem ada implementasi sistem, pengujian sistem, dan analisis data dan hasil pengujian, dan terakhir ada kesimpulan dan saran, lalu selesai. Mungkin sekian presentasi tugas tata tulis ilmiah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.